Yofi Pitamukti, NIM 2019-008199 dari kelas 4A05. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi, yaitu mengenai mengelola sistem global. Sistem informasi internasional. Apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi internasional? Jadi, sistem informasi global atau sistem informasi internasional adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang melintasi batas-batas negara di mana perusahaan multinasional dengan sistem tersebut bisa mengintegrasikan seluruh kegiatan perusahaan seperti penyusunan strategi, pelaksanaan operasi antara perusahaan induk dengan perusahaan cabangnya, bahkan yang di mana perusahaan cabangnya telah tersebar di berbagai negara lainnya. Selanjutnya mengenai pertumbuhan sistem informasi global. Telah muncul sistem ekonomi global dan tatanan dunia global yang didorong oleh jaringan maju dan sistem informasi. Tatanan dunia baru ini menyapu banyak perusahaan nasional, industri nasional, dan ekonomi nasional yang dikendalikan oleh politisi dalam negeri. Banyak perusahaan nasional pertumbuhan perdagangan internasional telah secara radikal mengubah ekonomi domestik di seluruh dunia. Berikutnya adalah pengembangan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional terdiri dari sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan kegiatan lainnya. Strategi dasar harus diikuti saat membangun sistem internasional adalah memahami lingkungan global tempat perusahaan beroperasi. Nah, ini berarti memahami keseluruhan kekuatan pasar atau pembalap bisnis yang mendorong industri menuju persaingan global. Pengemudi bisnis adalah kekuatan di lingkungan yang harus ditanggung jawab dan mempengaruhi arah bisnis. Demikian juga pengusaha atau pemilik perusahaan harus teliti dan hati-hati terhadap penghambatan atau faktor negatif yang menciptakan tantangan manajemen, faktor yang bisa mengganggu perkembangan bisnis global. Yang berikutnya adalah global environment, drive bisnis dan tantangan. Penggerak bisnis global dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis spesifik. Faktor budaya yang dikenal dengan baik mendorong internasionalisasi sejak Perang Dunia Kedua. Teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menciptakan sebuah desa global di mana komunikasi melalui telepon, televisi, radio, atau jaringan komputer di seluruh dunia tidak lebih sulit dan tidak jauh lebih mahal daripada komunikasi di blok. Perkembangan komunikasi global telah menciptakan sebuah desa global dalam arti kedua, budaya global yang diciptakan oleh televisi, internet, dan media. Faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan dalam pertumbuhan basis pengetahuan global adalah pengetahuan, pendidikan, sains, dan keterampilan industri terkonsentrasi pada perkembangan teknologi. Berikutnya, dalam mengembangkan sistem informasi terdapat dua tantangan. Yang pertama adalah tantangan bisnis. Perbedaan antar budaya menghasilkan perbedaan dalam harapan sosial, politik, dan akhirnya aturan hukum. Perbedaan budaya dan politik sangat mempengaruhi proses bisnis dan aplikasi teknologi informasi. Sejumlah rintangan khusus muncul dari perbedaan budaya secara umum, mulai dari kendala jaringan telepon hingga kekurangan konsultan terampil. Undang-undang dan tradisi nasional telah menciptakan praktik akuntansi yang berbeda-beda di berbagai negara, yang berdampak pada bagaimana keuntungan dan kerugian dianalisis. Bahasa tetap menjadi penghalang yang signifikan. Perangkat lunak mungkin harus dibangun dengan antarmuka bahasa lokal sebelum sistem informasi baru dapat berhasil ditetapkan. Fluktuasi mata uang dapat memainkan malapetaka dengan model dan proyeksi perencanaan. Faktor penghambat ini harus dipertimbangkan saat merancang dan membangun sistem internasional untuk bisnis. Kendala yang kedua adalah keadaan seni. Sebagian besar perusahaan mewarisi sistem internasional tambal sulam dari masa lalu yang jauh.
seringkali didasarkan pada konsep pemrosesan informasi yang dikembangkan pada tahun 1960-an. Pelaporan berbasis batch dari divisi asing independen ke kantor pusat perusahaan. Entry data secara manual dari satu sistem warisan ke sistem lainnya dengan sedikit online, kontrol, dan komunikasi. Kemudian ada isu manajemen dalam mengembangkan sistem global. Jadi tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global adalah menyepakati kebutuhan pengguna yang sama, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis, mengkoordinasi pengembangan dari aplikasi, mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak, dan mendorong para pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Untuk menanggapi permintaan ini, produksi dan operasi global telah muncul dengan koordinasi online yang tepat antara fasilitas produksi yang jauh dan kantor pusat ribuan mil jauhnya. Pasar global baru dan tekanan terhadap produksi dan operasi global telah memanggil seluruh kemampuan baru untuk koordinasi global. Nah, pada akhirnya, pasar global, produksi, dan administrasi menciptakan kondisi bagi skala ekonomi global yang kuat dan berkelanjutan. Di samping isu manajemen, ada juga isu utama sistem global, yaitu isu teknologi. Begitu perusahaan mengidentifikasikan model bisnis dan strategi global, mereka harus memilih standar perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan beserta aplikasi sistem utama untuk mendukung proses bisnis global. Nah, isu utama sistem global yang pertama ada membuat platform dan integrasi. Pengembangan arsitektur sistem informasi transnasional berdasarkan konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem inti baru sesuai dengan rangkaian aplikasi yang ada dan dikembangkan di seluruh dunia oleh berbagai divisi, orang yang berbeda, dan berbagai jenis perangkat keras komputasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem batas nasional, global, terdistribusi, dan terpadu untuk mendukung proses bisnis digital yang mencakup batas-batas nasional. Beberapa otoritas pusat di perusahaan harus menetapkan standar data serta standar teknis lainnya yang harus dipatuhi oleh situs. Yang kedua ada koneksivitas. Konektivitas adalah kemampuan untuk menghubungkan bersama-sama sistem dan orang-orang dari sebuah perusahaan global ke dalam satu jaringan terpadu seperti sistem telepon. Namun, mampu melakukan transmisi suara, data, dan gambar. Internet telah menyediakan landasan yang sangat kuat untuk menyediakan konektivitas di antara unit perusahaan global dan terintegrasi. Namun, internet publik tidak menjamin tingkat layanan. Beberapa perusahaan global mempercayai keamanan internet dan umumnya menggunakan jaringan pribadi untuk mengkomunikasikan data sensitif dan jaringan virtual private internet atau VPN untuk berkomunikasi dengan memerlukan keamanan lebih sedikit. Dan yang ketiga adalah lokalisasi perangkat lunak. Pengembangan sistem inti menimbulkan tantangan tersendiri bagi perangkat lunak aplikasi. Antar muka ini bisa mahal dan berantakan untuk dibangun. Jika perangkat lunak harus dibuat, tantangan lain adalah membangun perangkat lunak yang dapat digunakan secara realistis oleh beberapa unit bisnis dari berbagai negara, mengingat unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis dan divisi data mereka yang unik. Seluruh proses konversi perangkat lunak untuk beroperasi dalam bahasa kedua disebut pelokalan perangkat lunak. Selain mengintegrasikan yang baru dengan sistem lama, ada masalah desain dan fungsionalitas antar muka manusia. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan mengenai mengelola sistem global. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian